Dengan siapa? Dengan saudara Koji. Oke, ada keperluan apa Koji? Saya udah ada janjian dengan pihak LSP untuk melakukan uji kompetensi. Oh iya ya, saudara Koji. Kebetulan saya sudah ditunjuk oleh LSP untuk menjadi asesor ya. Ini surat tugas saya, silahkan dibaca. Surat tugas saya ya. Jadi fungsi saya adalah untuk menguji saudara di skema matematika. Nanti kami merekomendasikan apakah kompeten atau belum kompeten. Ya. Kemudian saya periksa lagi datanya ya. Betul namanya M. Kojin, tanggal lahirnya, tempat tanggalnya di Bengkulu, bulan 6, tanggal 6 bulan 4 tahun 2003 ya. Oke. Sudah tamat lama di SMK? Kurang lebih dari setengah tahun. Oh, setengah tahun. Sudah dapat pekerjaan belum? Belum, Pak. Belum. Oke. Karena belum, nanti kita akan mengadakan uji kompetensi dengan metode observasi. Jadi kita akan melihat langsung secara menggunakan alat dan sebagainya. Nah, karena ini lulusan geomatika kan? Iya. Sesuai dengan datanya lulusan geomatika. Jadi ini skemanya sudah dibaca? Sudah ya. Oke. Jadi ini kita unitnya ada 18 menit, semuanya akan kita ujikan. Oke. Sudah dibaca, Pak, sudah paham ya? Nah, ini bukti-buktinya. Bukti persyaratannya sudah ada semuanya ya. Fotokopi kartu pelajar, surat keterangan lulus, sudah ini ya, nilai raport dan sebagainya sudah ada semuanya. Rekomendasi dari KPSK ada ya. Karena ini syaratnya sudah lengkap, ini persyaratan dasarnya sudah lengkap, jadi bisa kita lanjutkan ya ke asesmen mandirinya. Ini tolong diisi apakah saudara meyakini bahwa Anda siap untuk diuji hari ini. Silakan diisi. Silakan ditandatangani nama, tanggal, dan tanda tangan. Sudah. Jadi proses asesmennya bisa kita lanjutkan. Tanggal 13 ya, Agustus 2020. Ini unit-unitnya ya, dari skema. Karena nanti kita akan mengadakan praktek langsung, kira-kira ada kendala nggak nanti dalam di lapangan? Maksudnya gini, nanti kan kita menggunakan alat. Misalnya kalau saya memanggil, kira-kira masih terdengar suara saya dari jarak jauh. Masih sehat ya semuanya ya, mata masih kelihatan ya, karena ini kan kita menggunakan alat-alat yang tajam, jadi harus siap. Sehat yang dijelaskan? Sehat. Oke. Jadi tidak ada kendala khusus ya. Nah, berikutnya nanti dalam pelaksanaannya kan bisa saja dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi yang kemungkinannya tidak diinginkan. Bisa saja gempa dan sebagainya, atau ada sesuatu. Nanti kalau misalnya apa kebakaran dari sesuatu dalam lingkungan sekitar kita di sini, nanti bisa tempat evakuasinya ada ya, jalurnya ke sana, nanti ke lapangan sesuatu. Nah, itu juga untuk misalnya kalau terjadi sesuatu. Nah, berikutnya dalam uji kompetensi nanti, dalam ujian prakteknya, kalau misalnya ada sesuatu yang membahayakan,
baik membahayakan Kojin dan membahayakan saya sebagai asesor, nanti proses ujinya bisa saya hentikan. Oke. Atau misalnya ada yang ancaman, misalnya saudara tidak terima, ya kan? Dalam saat ujian juga bisa saya hentikan dan bisa saya rekomendasikan langsung belum kompeten. Oke ya, paham ya? Jadi saya punya kewenangan untuk menghentikan proses uji tadi, uji kompetensi di lapangan. Kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berikutnya sudah paham ya dari jalur-jalur evakuasinya. Ingat-ingat biar kita sama-sama aman. Nah berikutnya nanti saya setelah ujian nanti, setelah uji kamu mengadakan praktek dan mengadakan pertanyaan dan sebagainya, tanya jawab, nanti kita akan merekomendasikan kompeten atau belum kompeten. Jadi K kompeten, kalau saya tuliskan BK berarti belum kompeten. Jadi belum menyatakan lulus atau tidak lulusnya. Jadi yang menyatakan lulus tidak lulusnya nanti adalah pihak LSP melalui rapat khusus LSP dengan timnya. Paham ya? Jadi saya hanya merekomendasikan kompeten atau tidak kompeten saudara dalam bidang bioetika pada unit ini ya, ada skema ini. Nah, kita sepakati tanggalnya ya untuk mengadakan ujiannya. Kalau kira-kira masih ada pertanyaan? Tidak ada ya. Saya ulangi lagi saja ya. Nanti kita akan mengadakan yang diuji tadi observasi melalui praktek di lapangan. Kemudian ada tanya jawab. Jadi setelah praktek kita ada tanya jawab untuk menggali kemampuan saudara ya. Nah berikutnya nanti kalau misalnya dalam setelah mengadakan uji tadi di kompetensi tadi kan ada keputusan dari saya asesor itu K atau BK, kompeten atau tidak kompeten. Nah kalau misalnya saya menyatakan belum kompeten BK, saudara bisa mengajukan banding. Nah saudara bisa mengajukan banding dan tapi bandingnya ini hanya pada prosesnya saja. Bukan pada proses. Nanti bisa langsung ke pihak LSP. Nah, itu ya. Sekarang kalau ada pertanyaan lagi? Kiranya tidak ada. Nah, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini ada form persetujuan asesmen dan kerahasiaan. Jadi kita sudah sepakati ya, kita akan mengadakan verifikasi langsung dengan tes lisan ya. Nah, kira-kira hari apa kita bisa sepakati untuk pelaksanaan asesmennya? Bisa Cepatnya ya. Jadi hari ini ini hari Jumat, tanggal 13 ya. Tanggal 13 Agustus 2021. Nah, kurang lebih nanti di jam-jam 10 ya. Kurang lebih sampai 1 jam. Saya tanya di sini tempat pelaksanaannya. Nah, ini saya sebagai asesor menyatakan tidak akan membuka hasil pekerjaan saudara Kojin karena ataupun kepada pihak lain ya yang berhubungan dengan kewajiban saya sebagai asesor. Ini ada tertulis, kamu juga baca atau kira-kira sebagai asesi. Saya setuju untuk asesmen dengan pemahaman bahwa yang dilakukan Nah, saya ingatkan kembali biar tidak lupa, biasanya manusia kita sering lupa ya. Oke, kita sepakat akan mengadakan pelaksanaan asesmennya nanti jam 10 sampai jam 11. Jadi jangan kemana-mana dulu ya.
mengadakan secara observasi langsung dan hasil tes lisan. Dan saya juga berkewajiban tidak akan menyebarkan atau membuka hasil ini kepada pihak. Baik, ya, sudah sepakati. Nanti kira-kira kalau ada yang dipertanyakan bisa ambil nomor HP saya ya. Oke. Silakan catat nomor HP saya dan nomor HP saya. Kalau nggak tahu HP, tuliskan nomor HP-nya 08 52 68 87 67 87. Oke ya. Nah, karena hari ini kita siapkan alarmnya dulu. Jadi silahkan saudara bisa keluar ruangan, tapi jangan jauh-jauh. Nanti kita akan panggil. Silakan. Pak, saya pamit. Oke, nanti kita panggil ya. Oke, siap Pak. Oke. Assalamualaikum.